So before going to explain how to practice meditation, I'm going to pay respect to the Buddha reciting Pali stanza. Sebelum Sedo memberikan pengenalan tentang meditasi, Sedo ingin membacakan sebuah syair untuk pemujaan kepada Buddha dalam bahasa Pali. Buddha Bodhaya Diti Dantoyo Dhammataya Sa Dhammataya Danto Dhammantino Vadaranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tan Loka Tarananami Loka Tarano Loka Thumai Gozaya Tasu Phito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sindi Atutta Chimya Swapyadi Buddha Tisali Kuro Rai To Twenty Miendo Muvi Pye Bodhaya Sa Chatai Tadu Bolu Rokutu Ten Linti Jabasi Jinchu Ngalagao Tanto Kuroga Bin Yin Chiro Muvi Pye Dhammataya Sa Chatai Tadu Bolu Rokutu Mayin Yin Chi Jasi Chin Ngalagao Tanto Kurainga Bin Kilita Upu Kati Nyindo Muvi Pye Dhammataya Sa Chatai Tadu Bolu Rokutu Mayin Kilita Pu Nyinja Basi Chin Ngalagao Dino Vadandaya Nawan Garajango Gudan Tochao Gurodan Yao Pi Pye Dalin Dharanaya Sa Guru Tatu Chatai Turo Nibutawan Mabekando Gudan Tochao Yao Jabasi Jincho Ngalagao Nibuddho Kilita Pranibban Win Sanyote Guru Rai Nyindo Muvi Pye Nibbanataya Sa Guru Tatu Vene Luro Pukate Nyinja Basi Jincho Ngalagao Dhammam Nizin Lina Dhammasako Tide di Guruna Shita Meta Pye Hocharo Mukhe Bhavi Loka Tarana Loka Thumai Gozaya Tasu Phito Mudo Danagan Buddha Naga Miro Yadiya Sindi Atutta Thumya Swapyago Nami Namami Kuno Nalong Tong Zong Pyong Pyo Mango Sho Yue Gado Myano Lesong Mo Yue Shiko Nyo Pa I Myaswapya Myaswapya Sadhu Sadhu Sadhu. How many minutes are you going to practice meditation? Berapa menit Anda akan berlatih meditasi? 30 minutes. 30 minutes. Do you know what is the purpose of practicing meditation? Apakah Anda tahu apa itu tujuan dari berlatih meditasi? Do you know? Anda tahu? So the purpose of practicing meditation is to train the mind. Jadi tujuan kita bermeditasi adalah untuk melatih pikiran. Have you trained mind or untrained mind? Apakah Anda sudah melatih pikiran Anda atau mengendalikan pikiran Anda?
What is your answer? Apa jawaban Anda? Yes, of course. Some said of course. What is of course? My Apa- question is untrained or trained? Jadi apakah pikiran Anda itu yang terlatih atau yang tidak terlatih? Untrained, some said untrained. Buddha said, I see no other single thing which is as dangerous as untrained mind. Sang Buddha berkata bahwa Sang Buddha tidak melihat sesuatu yang sangat berbahaya seperti pikiran yang tidak terlatih. Untrained mind is really very dangerous. Jadi pikiran yang tidak terlatih itu sangat berbahaya. As the Buddha said, I see no other single thing which is as unbeneficial as untrained mind. Sang Buddha juga mengatakan bahwa Sang Buddha tidak melihat sesuatu yang yang lebih tidak bermanfaat daripada pikiran yang terlatih, yang tidak terlatih. Untrained mind is really unbeneficial. Pikiran yang tidak terlatih itu sangatlah tidak bermanfaat. So if you all want to do for the good of yourself, you all need to train your mind. Jadi jika Anda adalah seorang yang ingin berbuat demi kebaikan diri Anda sendiri, maka Anda adalah seseorang yang perlu melatih pikiran Anda. Another way we can say, the purpose of practicing meditation is to know and to see the truth as they really are. Atau dengan cara lain kita bisa katakan bahwa manfaat dari meditasi atau tujuan kita bermeditasi adalah untuk melihat dan mengetahui kebenaran. Have you ever seen the truth? Apakah Anda pernah melihat kebenaran? Do you know what is the truth? Apakah Anda tahu apa itu kebenaran? Do you think you can learn in the university? Apakah Anda kira ini sesuatu yang Anda bisa dapatkan atau Anda belajar dari universitas? There is no any world famous university in which you can learn the truth. Sesungguhnya tidak ada universitas yang terkenal di sedunia pun yang bisa mengajarkan Anda apa itu untuk melihat kebenaran. Only when you are successful in the training of your mind, you will know, you will see the truth. Hanya setelah Anda berhasil melatih pikiran Anda, maka Anda bisa melihat dan mengetahui kebenaran. All the people in the world, they have a lot of confusion because of not knowing the truth. Semua makhluk di seluruh dunia ini, mereka bingung bagaimana melihat kebenaran. If you don't know, if you don't see the truth, life problem cannot be solved. Jika Anda tidak melihat, jika Anda tidak mengetahui kebenaran, maka permasalahan di dunia ini tidak bisa kita selesaikan. If you don't know, if you don't see the truth, you can't prevent yourself from falling into four woeful states. Jika Anda tidak melihat, tidak mengetahui kebenaran, maka tidak bisa dihindari kita bisa terlahir atau jatuh ke dalam alam penderitaan. After this existence, where are you going to be reborn? Do you know? Apakah Anda tahu setelah kehidupan ini kemana kita akan terlahir? Do you know? Apakah Anda tahu? So if you don't know
I want to share with all of you the words of the Buddha. Jadi kalau Anda tidak tahu, maka Sayadaw ingin berbagi kata-kata dari Sang Buddha. One day, when the Buddha was with many his disciples, he expounded a discourse. Satu hari pada saat Sang Buddha sedang bersama dengan banyak murid-muridnya, Sang Buddha memberikan satu sutta, satu ajaran. Buddha asked a question. By taking a little bit of soil on his fingernail, he asked a question to his disciples. Setelah mengambil secuil tanah dengan kukunya, Sang Buddha bertanya kepada murid-muridnya, Bhikkhus, which is more, a little bit of soil that I have taken on my fingernail, or the great earth? Lalu Sang Buddha bertanya, murid-muridku, yang manakah yang lebih banyak jika dibandingkan apakah secuil tanah di ujung kuku saya atau tanah di seluruh dunia ini? If the Buddha asks you this question, what will be the answer? Jika Sang Buddha bertanya kepada Anda, apakah jawabannya? Is it a difficult question? Apakah ini pertanyaan yang sulit? Even a child can give an answer. Bahkan seorang anak kecil pun bisa menjawab. If I'm the one who need to originate this question, I can't. I dare not give such example. I dare not make comparison. These two which are different, so much different. Kalau pertanyaan ini adalah dari Sayadaw sendiri, Sayadaw mungkin tidak berani untuk memberikan perbandingan yang sangat jauh ini, sangat besar ini. So many will complain if I ask this question by myself. Jika Sayadaw sendiri yang bertanya pertanyaan ini, maka banyak orang akan komplain ke One Sayadaw. day, a little bit of soil and the great earth, so different. We thought you don't need to give such an example. Tentu mereka akan menjawab, Bante, sedikit sekali secuil tanah di ujung kuku itu, Anda seharusnya tidak bertanya pertanyaan demikian. But Buddha, the one who has omniscient knowledge, has no hesitant to do so. Tapi Sang Buddha adalah seseorang yang mengetahui semuanya. Tetapi meskipun dengan kemampuan itu, Sang Buddha tetap tidak ada keraguan untuk memberikan perbandingan dan bertanya demikian. For the Buddha with omniscient knowledge knows and sees clearly, perfectly, completely. Karena Sang Buddha sudah melihat sendiri kenyataan ini dengan tepat, sempurna. For his Buddha's knowledge, he understands that he should make such comparison. Dengan kebijaksanaan, dengan pengetahuan kebudaannya, Sang Buddha tahu bahwa memang harus memberikan perbandingan demikian. For him, whatever he wants to know, he can know clearly. Untuk Sang Buddha, apapun yang Sang Buddha ingin tahu, Sang Buddha bisa mengetahuinya dengan jelas. So I will repeat the question. Which is more, a little bit of soil that I have taken on my fingernail, or the great earth? Jadi Bante mengulang pertanyaannya. Pertanyaan Sang Buddha adalah yang mana yang lebih banyak? Apakah secuil tanah yang diambil di ujung kuku Sang Buddha atau tanah di bumi ini?
So, bhikkhus give an answer. Buddha, a little bit of soil that he has taken up on his fingernail is out of comparison to the great earth. Jadi para biku, murid-murid Sang Buddha menjawab, Buddha, secuil tanah di ujung kuku Buddha tidak bisa dibandingkan nilainya dengan tanah di bumi ini, maka sangat sedikit. So, a little bit of soil that the Buddha has taken up in his fingernail is a little bit. Secuil tanah di ujung kuku Sang Buddha ini sangat sedikit. So, Buddha continue, bhikkhus, in the same way, when humans die, few are those who can be reborn in the good realm, such as human's realm and celestial realms. Many are those who fall to the four states. Sang Buddha maka melanjutkan, sama halnya biku, sedikit sekali makhluk yang setelah terlahir di dunia ini terlahir kembali di alam kebahagiaan seperti alam manusia atau alam surga, tetapi banyak sekali makhluk itu akan jatuh ke alam penderitaan. When devas die, when the celestial beings die, few are those who can be reborn in the celestial realm and in the human realm. Many are those who fall to the four states again. Begitu juga makhluk surgawi, para dewa, setelah meninggal dari alam dewa, banyak sekali jatuh ke alam penderitaan, tetapi sedikit sekali yang terlahir kembali sebagai dewa. When animals die, few are those who can be reborn in the good realm. Many are those who fall to the four states again. Juga untuk hewan, sedikit sekali hewan yang bisa terlahir kembali ke alam yang manusia atau alam surga, tetapi begitu banyak hewan setelah kematiannya akan terlahir kembali ke alam penderitaan. Why is it so? Mengapa demikian? Are there many those who are training their mind? Apakah ada banyak yang melatih pikiran mereka? Which are more? Those who are training their mind, and which are more? Those who are not training. Yang manakah yang lebih banyak, mereka yang melatih pikiran mereka atau mereka yang tidak melatih pikiran mereka? And not train the mind. So in our main center, there are 1,000 meditators are practicing for the whole year round. Di wihara pusat kami itu kurang lebih ada 1.000 meditator yang berlatih sepanjang tahun. Is it very much? Apakah banyak 1.000? Oh. So Pa-Auk Center was established near the Pa-Auk village. Jadi wihara Pa-Auk atau pusat meditasi Pa-Auk itu dibangun di sebuah desa yang disebut dengan Pa-Auk, desa Pa-Auk. So in the Pa-Auk village, those who are living in the Pa-Auk village, there will be 100,000. Kurang lebih desa Pa-Auk ini penduduknya adalah ratusan ribu. Which are more? Mana yang lebih banyak? So in the whole Myanmar, so all the populations, around 60 millions. Kurang lebih populasi di seluruh Myanmar itu 60 juta. Which are more? Yang mana lebih banyak? So, if you compare with people living in the world, those who are practicing meditation, training their mind, are only 1,000, over 1,000.
Many are those who are pursuing after sensuality. Jadi jika kita bandingkan dengan penduduk satu dunia ini jumlah 1000 atau lebih dari 1000 itu tidaklah banyak, sangat sedikit. Where are you? Dan Anda di mana? On the fingernail or on the great arc? Apakah Anda di bumi atau di ujung kuku? You know where. Anda tahu Anda di mana. So I want all of you, before talking about what I want, where do you want to be? On the great arc or on the fingernail? Sebelum Bante bertanya lebih lanjut, di mana Anda ingin berada? Anda ingin berada di bumi atau di ujung kuku? On the fingernails. Yes, everybody want to be something good, but they don't practically do. Ya, semua orang ingin sesuatu yang baik, tetapi sesungguhnya tidak secara praktikal melakukannya. That's why you all find time to train your mind through practicing meditation every day, wherever you are. Jadi adalah perlu untuk mencari waktu bagi kita sendiri dalam keseharian kita setiap hari, cari waktu untuk melatih pikiran kita setiap hari dimanapun. If we can't deal undesirable things with peace of mind, will we be happy or will we be very unhappy? Jika kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, apakah kita bisa bahagia atau kita cenderung tidak bahagia? So I will ask all of you from another perspective. Bante ingin bertanya dengan sudut pandang yang berbeda. Do we like desirable or undesirable? Kita suka sesuatu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Desirable, Bante. But can you avoid encountering undesirable in your life? Tapi apakah kita bisa menghindari untuk bertemu sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita? It is unavoidable. Kalau itu tidak bisa kita hindari, which one do we encounter more in life, desirable or undesirable? Yang mana yang lebih sering kita temui, sesuatu yang menyenangkan kita atau yang tidak menyenangkan buat kita? Undesirable, Bante. When you encounter undesirable, are you happy or are you unhappy? Setiap kali kita bertemu atau mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, kita bahagia atau tidak bahagia? No happy, Bante. Whenever you encounter difficulty, you have unhappiness. Jadi saat kita menemui kesulitan, kita biasa tidak senang, kita tidak bahagia. Whenever you encounter difficulty, you feel sad. Saat kita menghadapi kesulitan, kita merasa sedih. You feel worry. Kita merasa khawatir. This is the way all of you deal with undesirable in life. Inilah cara kita berhadapan atau berhadapan dengan kesulitan kehidupan kita. One day, all of us are going to encounter the most difficult, undesirable thing in life. Do you know what it is?
Satu hari kita akan bertemu dengan sebuah pengalaman yang sangat sulit dan sangat tidak menyenangkan bagi kita. Anda tahu apa itu? Death, Bante. Do you want? Anda mau mati? Is it desirable or undesirable for you? Apakah kematian itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi Anda? Are you going to face that most undesirable with peace of mind or with sadness? Apakah Anda akan bertemu dengan kematian yang mana yang paling tidak menyenangkan itu dengan pikiran yang penuh kedamaian atau dengan kesedihan? Peaceful, Bante. Peace of mind. I'm asking the practical question. Are you going to face it with peace of mind, or have you any capability to face with peace of mind or with unhappy mind? Apakah Anda mampu menghadapi kematian? Apakah Anda punya kemampuan untuk menghadapi kematian dengan kedamaian, dengan ketenangan? Not sure, Bante. No, for sure. For sure, I will tell all of you, whenever you encounter undesirable things in your life, you deal with unhappy mind. This is your habit. This is your habit. That's why when you are about to die, you are seriously ill. You have no body energy. You have no mindfulness. How can you deal this with peace of mind? Jadi sudah menjadi kebiasaan Anda bahwa setiap kali Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan Anda tidak bisa menghadapinya dengan ketenangan pikiran, kedamaian. Lalu bagaimana Anda bisa menghadapi kematian yang mana yang paling tidak menyenangkan dalam kehidupan ini? Dan juga pada saat itu Anda harus tahu kita sangat sakit, kita tidak memiliki kesadaran, tubuh kita sangat lemah. Lalu bagaimana Anda bisa menghadapi kematian dengan penuh kedamaian? Do you get it? Sekarang Anda paham? Very dangerous. Sangat berbahaya. Not many think about this. Tidak banyak yang merenungkan ini. All of you are preparing for your life. Semua dari Anda merencanakan, Anda menyiapkan diri untuk menjalani kehidupan. But almost all the people in the world are heedless to prepare for their death. Tetapi hampir semua makhluk di dunia ini sangat ceroboh, sangat lalai, sangat lengah dalam mempersiapkan untuk menghadapi kematian mereka. So if you don't train your mind by practicing meditation, you will deal with undesirable things in the same way you did in your life. Jadi jika Anda tidak melatih pikiran Anda, maka adalah mustahil untuk bisa berhadapan dengan kesulitan dalam kehidupan Anda. For that reason, all of you need to train the mind to be able to deal undesirable things with peace of mind. Oleh sebab itu, Anda semua perlu melatih pikiran Anda untuk mampu menghadapi kesulitan dalam kehidupan Anda. So, it is what you all need to do beforehand. Ini adalah sesuatu yang mesti Anda lakukan sebelum berakhir. It is what you can't train successfully immediately. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan, Anda berhasil lakukan untuk waktu yang pendek. It is what you all need to take time.
Ini adalah hal yang perlu kita butuh waktu untuk melatih pikiran. So among all the training of the mind is the most difficult one. Di antara semua jenis latihan, melatih pikiran adalah latihan yang paling sulit. Which one do we prefer doing? Something easy or something difficult? Yang mana yang lebih kita sukai? Kita lebih pilih sesuatu yang sulit dilakukan atau yang sesuatu yang gampang, mudah dilakukan? Which one do we prefer doing? Easy. Yes. Easy one. This is the nature of humans. Ya, ini adalah sifat alami manusia. Buddha said, easy to do is unbeneficial for oneself. Difficult to do is really beneficial for oneself. Buddha berkata bahwa sesuatu yang mudah dilakukan tidak bermanfaat untuk diri sendiri, tetapi sesuatu yang sulit dilakukan adalah sungguh bermanfaat buat diri sendiri. Which one are you going to do? Yang mana yang akan Anda lakukan? Something easy, what is unbeneficial for you, or something difficult, what is really beneficial for you? Sesuatu yang mudah tapi tidak bermanfaat bagi Anda, atau sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat? Difficult and beneficial, Bante. Really? Sungguh? If you want to be on the fingernail, you must choose what is beneficial even though it is difficult. Jadi jika Anda sungguh mau menjadi yang di ujung kuku, maka Anda harus bertekad untuk melatih sesuatu yang sulit dilakukan tetapi sesungguhnya bermanfaat. Which one do you really do? Watching television for 1 hour and practicing meditation for 1 hour. Yang mana sebetulnya yang Anda lakukan? Nonton TV 1 jam atau meditasi 1 jam? You see very clearly what the Buddha said is true. So, easy to do is what is unbeneficial for oneself. Difficult to do is really beneficial for oneself. We avoid doing something difficult. Avoid until we die. Jadi Anda lihat di sini kebenarannya dari kata Sang Buddha, yang mana Sang Buddha bilang mudah dilakukan tidak bermanfaat, sulit dilakukan sesungguhnya bermanfaat. Kita lihat dalam kehidupan kita, Anda lebih cenderung untuk melakukan sesuatu yang mudah, menghindari sesuatu yang sulit dilakukan hingga saatnya terakhir. If you avoid doing so until you die, it is late already. Jadi jika Anda menghindari untuk melakukan itu hingga saatnya Anda meninggal nanti, itu sudah terlalu terlambat. People say, Bhante, we have no time. No, you have time. You have time to watching television. Banyak orang bilang ke Bhante, saya tidak punya waktu. Enggak, kamu punya waktu untuk nonton. If you want to be on the fingernail, you need to make a schedule to practice meditation. This is a way of training your mind. Jadi jika Anda sungguh ingin menjadi yang di ujung kuku, maka Anda harus membuat jadwal dalam keseharian Anda, meluangkan waktu untuk mengembangkan berlatih pikiran Anda. Which are more? Many among many or few among many? Yang mana yang lebih banyak? Kebanyakan dari yang banyak atau sedikit di antara yang sedikit? Which are more? Yang mana yang lebih banyak?
Many among many or few among many? Yang mana lebih banyak? Banyak di antara yang kebanyakan atau sedikit di antara yang sedikit? Bingung ya? Maybe they confused. They confused. Do you understand? Tapi Anda tahu, Anda paham maksudnya? No. Is there anybody who understand English usage? Many among many, a few among many? Ada yang paham istilah penggunaan ini dalam bahasa Inggris? Which are more? Many among many are more. Where are you? Banyak di antara kebanyakan orang itu lebih sedikit daripada sedikit di antara yang sedikit. Jadi yang mana Anda? Few among many. There's no one. They don't understand. Anda belum paham maksudnya. So let me ask you from another perspective. Jadi Bante akan bertanya dalam perspektif yang berbeda. Which are more? Those who delights practicing morality and those who don't want to practice morality. Bante bertanya yang mana yang lebih banyak? Mereka yang berusaha untuk menjaga sila moralitas atau mereka yang tidak menjaga moralitas? For those who don't practice. Which are more? Many among many or few among many? Jadi yang mana lebih banyak? Many among many. Where are you? Di mana Anda? Most of you are many among many. Kebanyakan dari Anda adalah yang banyak di antara yang banyak. Very few are those who are few among many. Sangat sedikit menjadi yang sedikit di antara sedikit orang. So if you are many among many, you will go the way they go. Jadi kalau Anda adalah yang orang banyak di antara kebanyakan orang, maka Anda akan mengikuti jalan mereka. Do you understand? Sekarang paham? Anda paham? Because many among many are those who are doing what is easy but unbeneficial. Jadi jika kita adalah seseorang yang banyak di antara kebanyakan orang, maka kita adalah seseorang yang cenderung melakukan sesuatu yang mudah tetapi tidak bermanfaat. Only few among many are those who are doing something difficult but really beneficial. Jadi seseorang yang melakukan sesuatu yang sulit tetapi bermanfaat adalah orang yang sedikit di antara kebanyakan orang. So this is what I remind all of you to know who you are. Jadi inilah yang Bante ingin ingatkan kepada Anda bahwa siapakah Anda? Do you love yourself really? Apakah Anda sungguh-sungguh mencintai diri Anda sendiri? Don't give me quick answer. Consider deeply. Do you love yourself really? Coba pertimbangkan dalam-dalam. Apakah Anda sungguh mencintai diri Anda? People
all of you would think you love yourself really, but almost all of you are doing the way what many among many do. Banyak orang berpikir bahwa mereka mencintai diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar sesungguhnya mereka melakukan hal yang kebanyakan orang lakukan, lalu hanya mengikuti kebanyakan orang saja. What I understand, even though people say we love ourselves, I see that they don't love themselves really. Meskipun banyak orang bilang ke Sedo bahwa mereka mencintai diri mereka, tetapi Bante sedikit sekali melihat seseorang yang betul-betul mencintai diri mereka sendiri. They are doing what is really unbeneficial for themselves. Kebanyakan dari mereka melakukan hal-hal yang sangat tidak bermanfaat bagi diri mereka sendiri. They waste a lot of their precious time doing this and that what is unnecessary. Mereka banyak menghabiskan waktu mereka yang sangat berharga untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi mereka. There are many unnecessary things we humans are doing in our daily life. Please reduce all these and make those precious time to be a meditation sitting session. Sesungguhnya dalam keseharian kita banyak hal yang sesungguhnya tidak bermanfaat dan tidak perlu kita lakukan. Jadi manfaatkanlah waktu-waktu ini, luangkanlah waktu ini untuk melakukan hal yang sungguh bermanfaat, yaitu untuk melatih pikiran kita. Please ask this question. How many hours a day do I do for the benefit of myself? Jadi tolong bertanya dalam diri sendiri, berapa jam dalam satu hari saya telah meluangkan waktu untuk diri saya sendiri, kebaikan saya sendiri. If you don't see hours, please ask how many minutes. Kalau Anda tidak bisa menemukan jam, Anda bisa bertanya berapa menit. So today, you are going to take the opportunity to do really for the good of yourself by practicing meditation, even though it is difficult. Jadi hari ini Anda bisa mendapatkan waktu untuk diri Anda sendiri, untuk melatih pikiran Anda, untuk melatih meditasi yang mana sangat berharga. So Buddha taught meditation objects altogether 40. Jadi Sang Buddha telah mengajar objek meditasi, semuanya ada 40. We are teaching almost all the 40 to those who are capable. Para guru mengajarkan semua objek meditasi bagi mereka yang siap atau mampu. Today I will teach all of you one among 40. Hari ini Sedo akan mengajarkan kepada Anda semua satu di antara 40 itu. It is mindfulness of breathing meditation. Yang disebut dengan kesadaran penuh terhadap napas. We teach Anapana meditation, mindfulness of breathing meditation to all the beginners. Jadi para guru mengajarkan meditasi kesadaran penuh terhadap nafas ini kepada semua meditator. The reason is because of all the Buddha, they praised Anapana very much. Alasannya adalah karena semua Buddha memuji meditasi ini. And also all the Bodhisattva, they practice Anapana as a foundation for their full enlightenment. Dan juga semua Bodhisatta melatih meditasi ini untuk mencapai penerangan sempurna mereka. Also, Anapana meditation is what
is with us all the time since we were born. Juga meditasi kesadaran terhadap nafas ini selalu berada dekat dengan kita semenjak kita dilahirkan. What I meant, since we were born, we are breathing. Maksudnya adalah semenjak kita lahir tentunya kita bernafas. So it is with us since we were born. Jadi nafas ini sudah bersama kita semenjak kita dilahirkan. So among 40, many are those which are not with us. Jadi di antara 40 objek yang diajarkan Buddha, banyak sekali yang tidak bersama kita. Many are those what we need to make it appear first. Jadi banyak di antara 40 ini yang harus kita ciptakan dulu. What do you think, which is better? What is with us or what is not with us? Yang mana yang menurut Anda lebih baik? Sesuatu yang sudah ada dengan kita selalu atau sesuatu yang harus kita bikin dulu? Which is with us. Yes, so today I'm going to explain to all of you how to practice Anapana meditation. Untuk itu hari ini Bante akan mengajarkan bagaimana berlatih kesadaran terhadap nafas. So now all of you are sitting on the chair. That's why all of you are going to practice Anapana by sitting on the chair. Jadi sekarang Anda semua sedang duduk di kursi, maka kita akan belajar bagaimana meditasi dengan duduk di kursi. But actually, when you practice in the meditation center or when you practice at home, if you have no any physical problem, I would like all of you sit on the cushion. Jadi sesungguhnya sebetulnya jika Anda berlatih di rumah atau di pusat meditasi, saya lebih menganjurkan untuk duduk di bawah dengan busa. So you need two cushion. One is big, another small. Kalau Anda berusaha duduk di lantai, maka saya menganjurkan untuk memilih dua jenis alas duduk. Yang satu besar sebagai alas, yang satunya lagi agak kecil. For about the small cushion, if it is a little bit slope, it is better. Jadi untuk yang ukuran kecil, jika itu agak miring, itu bagus, itu lebih baik. So you should sit on the small cushion, and you should keep your leg, one is back, one is front, without pressing each other. Jadi dengan duduk di atas bantalan kecil itu, Anda jangan saling menindih kakinya, tetapi satu ditaruh di depan, satunya agak di belakang. So full lotus and half lotus is not recommended. Jadi untuk postur lotus atau teratai penuh atau setengah teratai tidak direkomendasikan. So those who have no any physical problem, those who have no any knee problem, those who are young, please sit that way. Bagi yang tidak memiliki kesulitan dalam fisiknya, keterbatasan fisik untuk duduk demikian, Bante menganjurkan untuk duduk dengan postur demikian. But for those who are old, those who have knee problem, you can sit on the chair. Tapi bagi mereka yang tua dan memiliki keterbatasan fisik seperti sakit di lutut, maka Anda boleh memilih untuk duduk di kursi. So, suppose if you are going to sit on the small cushion, you should keep your hand on your lap. Jadi jika Anda memilih untuk duduk di busa, di bantal, Anda mesti taruh tangan Anda di pangkuan Anda, kedua tangan Anda. So left or right anyway, you can keep. Bisa kanan di atas atau kiri yang di atas, tidak apa-apa, tidak masalah. And then keep your body and head straight. Dan Anda harus mempertahankan tubuh bagian atas Anda tegak dan kepala juga tegak, lurus.
And then relax your body and mind. Juga Anda harus merileks santai tubuh dan pikiran Anda. So when you feel relaxed with closed eyes, you should be aware of the breath around here. Dengan pikiran yang santai, Anda harus menyadari nafas di daerah sekitar lubang hidung. So when you breathe in, when you breathe out, it touches somewhere around the nostril or on the upper lip. Jadi pada setiap kali kita bernafas, kita akan mengetahui bahwa nafas itu menyentuh di satu tempat. Apakah itu di daerah sekitar lubang hidung atau di atas bibir. But for all the beginner, when you feel relaxed with closed eyes, just be aware of the breath around here. Wherever you feel the breath is touching, you should focus on the breath there. Jadi untuk pemula, Anda bisa secara general menyadari nafas yang sudah datang menyentuh di daerah sekitar sana, dimanapun mereka menyentuh. So here, let me ask you one question. Jadi di sini Bante ingin bertanya satu pertanyaan. Without touching, can we feel the breath? Tanpa nafas itu menyentuh kulit kita, apakah kita bisa menyadari nafas, mengetahui bahwa kita bernafas? Now, they turn on the aircon. So the wind is now blowing. I can't feel this part because there is the ropes cover. I feel here because the air touches my face. Even though the wind is blowing, if it can't touch, we can't feel it. Only when it touches, we can feel it. Misalnya sekarang AC sedang bertiup, tetapi Bante tidak bisa merasakannya di daerah sebelah sini karena sebelah sini itu tertutup oleh jubah. Tapi Bante bisa merasakan angin bertiup di wajah. Jadi karena sentuhan angin itu di kulit kita, maka kita bisa merasakan atau kita mengetahui bahwa angin datang dari sebelah sini. You get it? Anda paham? If it is so, without touching, without touching, can we feel the breath? Jadi tanpa nafas itu menyentuh, apakah kita bisa menyadari nafas? Can. They said can. You don't get what I meant. Okay? So now the wind is blowing. The aircon wind is blowing. This part, now it is blowing. This part I can't feel because there is a cloth cover up my body. But here I can feel because it touches my cheek. Ya, misalnya Bante lagi bertanya, sebelah sini Bante ada jubah menutupi, maka Bante tidak bisa merasakan angin di sini. Tetapi Bante bisa merasakan angin itu di sebelah sini karena angin itu menyentuh kulit Bante. You get it? Anda paham? If there is, without touching, can we feel the breath? Jadi pertanyaannya adalah tanpa sentuhan, apakah kita bisa menyadari nafas? No, Bante. So, if it is so, if you are aware of the breath around here, if you feel the breath, it means it is touching there. Jadi pada saat Anda menyadari nafas di sekitar hidung Anda, jika Anda merasakan nafas di situ, berarti dia menyentuh daerah sekitar situ. So if you feel the breath, do you need to find the touch? Jika Anda mengetahui nafas, apakah Anda perlu mencari di mana sentuhannya? If you feel the breath, it is touching there.
you don't need to find the touch anymore. Jika Anda merasakan nafas di sana, maka Anda tidak perlu mencari di mana sentuhannya. This is important. If you find the touch, you will focus on the touch. And then you will make it will cause the characteristics of four elements become obvious. And you will encounter difficulty with your meditation. Ini sangat penting karena kalau Anda mencari sentuhannya, Anda akan lebih fokus ke sentuhan itu. Jika Anda fokus ke sentuhannya, Anda akan mendapatkan unsur-unsur tanah, air, api, angin di sentuhan tersebut. Anda akan mendapatkan banyak kesulitan dalam meditasi pernafasan Anda. So if you feel the breath, wherever you feel the breath around here, just focus on the breath. Noting in when you breathe in, noting out when you breathe out. Jadi jika Anda sudah menyadari nafas di daerah sekitar lubang hidung ini, maka Anda hanya perlu fokus terhadap nafas itu saja. Dengan sembari mencatat pada saat nafas masuk, nafas keluar Anda catat sebagai keluar. So when you practice Anapana meditation, never focus on the breath inside the nostril. It must be outside the nostril. Juga pada saat Anda berlatih meditasi ini, Anda harus perhatikan bahwa jangan menyadari nafas yang masuk ke dalam hidung, tetapi Anda hanya menyadari nafas yang di luar hidung. So when you breathe in, note in. When you breathe out, note out. Jadi pada saat nafas masuk, Anda mencatat masuk. Nafas keluar, Anda mencatat keluar. So you should focus on the breath naturally. Jadi Anda hanya menyadari nafas secara alami saja. You should not breathe strongly when you practice mindfulness of breathing meditation. Jangan dengan sengaja membuat nafas menjadi jelas atau kuat pada saat berlatih meditasi ini. So if you breathe strongly, you will never develop concentration. Jika Anda bernafas dengan kasar atau dengan kuat, maka Anda tidak pernah bisa mengembangkan konsentrasi. So when you have wandering thoughts at that time, please don't follow wandering thoughts and please don't pay attention to wandering thoughts. As quick as possible, focus back on the breath. Jadi jika Anda menemui pikiran Anda mengembara, maka Anda jangan mengikuti pikiran Anda, juga jangan mengikuti pikiran Anda, tetapi Anda harus dengan segera kembali ke nafas Anda, menyadari nafas Anda. So after 20 or 30 minutes, you may feel pain or numb either left or right side of your knee. Jadi mungkin setelah 20 atau 30 menit Anda bisa menyadari Anda mungkin merasa sakit atau pegal atau kesemutan di bagian kaki Anda. Only if you sit on the cushion. Hanya jika Anda duduk di kursi, di bantal, sorry. But if you sit on the chair, you will not feel pain. Kalau Anda duduk di kursi, Anda tidak akan merasa sakit. So, if you feel pain, at the beginning it is a little bit. At that time, don't worry. Just focus on the breath, ignoring the pain. Kalau Anda merasa sakit, awalnya mungkin sedikit, maka Anda bisa acuhkan saja. Hanya menyadari nafas, lanjutkan. So if you can focus well, longer time, the pain will reduce by itself. Anda tidak perlu khawatir kalau Anda bisa fokus dengan baik untuk waktu yang lebih lama, Anda akan menyadari bahwa sakit itu akan hilang. But if you can focus well, longer time continuously, the pain will disappear. Jika Anda bisa fokus dengan baik untuk waktu yang semakin lama, rasa sakit akan hilang. But if you can't focus well, longer time, the pain will become stronger. Tapi jika Anda tidak bisa fokus dengan baik atau untuk waktu yang lama, maka rasa sakit akan terasa semakin sakit. So when you feel pain, you should change your sitting posture.
Jadi jika Anda merasa sangat sakit, kesakitan, Anda bisa merubah postur duduk Anda. So if you sit like this, you can change like this. You will feel better. Jadi kalau awalnya Anda menaruh kaki kanan di depan, maka Anda bisa ganti kaki kiri yang di depan. Or you can change any other posture you think it is suitable for you. Atau Anda bisa mengubah postur Anda sesuai menurut Anda sesuai bagi Anda. So when you do walking, sitting, standing, lying, in every 4 postures, just maintain focusing on the breath as much as you can. Jadi Anda harus mempertahankan kesadaran terhadap nafas ini apapun postur tubuh Anda, apakah berdiri, duduk, berbaring atau berjalan, semampu Anda. Do you understand? Anda paham? If it is so, now we are going to start the most difficult thing, but beneficial. Jadi kalau Anda sudah paham, maka sekarang kita akan mulai meditasi sesuatu yang sulit tetapi sangat bermanfaat untuk kita. So let us start now. Mari kita mulai sekarang. Oke, meditasi mulai.